Saya berterima kasih kepada pimpinan DPRD yang sudah mengundang kita semua. Semua aktor dihadirkan, walaupun itu perwakilan. Ada SPPI, ada perwakilan mitra, ada OPD, bahkan DPRD. Dari sisi jumlah, memang kita Lombok Timur sampai hari ini, bayangkan 213 dari 400 sekian se-NTB. Artinya apa? Hampir setengah dari jumlah MBG atau SPPG di NTB ini ada di Lombok Timur. Wajar kalau banyak tentu banyak kepadatan, banyak persoalan, itu hal yang wajar. Tadi terungkap, pertama adalah kita sudah mulai merasakan pengakuan dari SPPI ya, yang ada di dalam SPPG, sudah mulai soal kesulitan bahan baku. Mereka sebenarnya berniat untuk mengambil hasil UMKM kita, mengambil buah lokal kita, tetapi kan ada persoalan soal soal selera, soal tadi itu trust, katanya harus apel, katanya harus anggur. Padahal dengan buah pisang juga bisa. Nah, itulah yang saya katakan, selama ini Korwil mungkin belum bisa berkomunikasi secara bagus. Mungkin nanti kalau Korwil sudah kita siapkan kantor di kantor Bupati, teman-teman media bisa membantu bahwa masyarakat kita ini kan butuh komunikasi yang baik. Satu pisang ini nilai gizinya mungkin sama dengan itu, sehingga keserap juga pisang masyarakat. Tadi misalnya dia mengatakan di bulan puasa ini kita butuh kue kering untuk kita bagi kepada penerima manfaat. Daripada kita beli kue kering yang ada dari pertukuan dan sebagainya, silakan. Tetapi ada persoalan di harga katanya. Nah, bagaimana kita dorong dinas perindustrian, misalnya kita punya kue kering di Kelayu, di Masbagi, dan di banyak kampung-kampung yang lain, kan yang diukur itu, maaf, nilai gizinya apa? Bukan nilai rupiahnya. Jadi SPP itu pendekatannya nilai gizinya, bukan nilai rupiahnya. Nah, mungkin dinas perindustrian, dinas kesehatan, kita dorong bagaimana membuat kue kering yang setara gizinya dengan pangan yang harus kita beli, sehingga betul-betul dampak dari program MBG ini tidak saja bagi penerima manfaat, tetapi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. 213 itu sudah operasi semua atau seperti apa? Ya, tadi juga kita temukan data, misalnya pengakuan Pak Kadis Kesehatan ada 156 yang sudah keluar SNHS. izin Sertifikasi lingkungan, sertifikasi layak lingkungannya, seperti airnya harus mengalir dan sebagainya. Di data Korwil berarti kan memang ada 213, ini ada selisih. Ya, kita dorong supaya cepat, tetapi cepatnya juga kan harus tepat, sehingga harapan publik dari teman-teman media, dari masyarakat untuk menjamin kesehatan penerima manfaat, sebaiknya hanya dapur yang sudah terbit ISLHS-nya itu, ya, izin SNHS bukan, survei lingkungan hidup dan sanitasi. Oke. Itu harus terbit dulu, baru operasional. Ya, memang mungkin yang lama-lama ya. Sekarang ini kan sebelum dia operasional sudah terbit itu, tapi ada dapur-dapur yang memang sudah berjalan, tetapi itu belum mengurus. Ini yang kita dorong, sehingga dari sisi akuntabilitas itu kita dapatkan. Ada keluhan soal harga komoditi. Ya, kita manfaatkan teman-teman yang ada di pasar, tugasnya dinas perdagangan setiap hari melaporkan harga cabai, harga tomat, harga sayur, harga telur, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai harga pembanding, sehingga tidak lagi teman-teman SPPI harus ke pasar. Nanti data yang kami kirim ke Kementerian Dalam Negeri, kami kirim ke Kementerian Perdagangan, itu kita tembuskan rencananya juga ke Korwil, Korwil bisa menembuskan ke SPPI, sehingga dengan koordinasi yang baik itu saya pikir semua bisa kita bisa terwujud yang sudah kita harapkan itu. Kalau dari Satgas sendiri 2026 ini seperti apa? Ya, memang SK-nya belum ditandatangani oleh Pak Bupati, tetapi tadi saya mengatakan kemarin itu kan kita sepertinya tidak terlibat juga di hal-hal yang teknis. Tapi karena bagaimanapun hal-hal teknis juga berdampak kepada masyarakat kita, arahan dari DPRD supaya Satgas juga bisa masuk nih, bisa masuk melakukan monitoring, melakukan pengawasan, bukan masuk saja, membantu misalnya kaitan berapa harga komoditi harian, kan begitu. Mungkin mendorong UMKM supaya bisa masuk, maka kita sempurnakan Satgas MBG 2026 ini dengan memasukkan komponen-komponen dari semua OPD terkait. Kita berharap juga peningkatan kualitas komunikasi. Nanti teman-teman media
Kalau sudah kita siapkan ruangan for will BGN di kantor bupati, kan komunikasinya lebih baik. Satgas ini tidak sampai kecamatan dan desa, Pak. Ya, sementara masih di level kabupaten, saya pikir tinggal bagaimana mengukur kepatuhan pelaksana. Misalnya Pak Kadisdikbud nih, ya kalau sudah Kadisdikbudnya masuk tim, ya termasuk mengkritik gurunya harus tunduk dong. Kalau sudah misalnya dinas kesehatan masuk timnya, otomatis kepala puskesmas sampai perawatnya harus tunduk. Kan ini juga kita penghematan. Karena di kata kuncinya adalah Pak Bupati terus mendorong kepatuhan para pelaksana. Masa semuanya harus terikat baru bisa bekerja? Itulah gunanya ada jenjang komando di dalam